Otomotif Mania. Nah, buat lo orang yang suka pergi jalan-jalan tapi ngerasa lampu mobil Anda kurang terang, sama seperti mobil yang satu ini, yang dimana sang pemilik adalah orang yang hobi banget sama otomotif dan juga dia suka traveling. Nah, untuk dari si mobil ini memang udah nyaman banget. Kalau untuk Land Cruiser itu memang udah bener-bener terbukti tangguhnya dan juga kenyamanannya di saat melewati medan-medan berat. Nah, tapi ada sesuatu yang menurut sang pemilik memang sedikit kurang, yaitu di cahaya perlampuannya. Di bagian lampu utamanya ini, sang pemilik ngerasa dia kurang terlihat jelas di saat dia berkendara pada malam hari. Nah, oleh sebab itu solusinya ini akan kita upgrade dengan proyektor. Dan proyektor yang dipakai ini proyektor dari Hypervision, tipenya yang model 100 watt dan juga udah berbasis laser. Jadi nanti ini untuk upgrade-nya walaupun memakai satu set proyektor tapi terangnya luar biasa. Nah, ini adalah hasil sinar dari si reflektor original yang dimana dia udah upgrade dengan LED, tapi untuk si hasil sinarnya menurut sang pemilik memang masih belum maksimal. Dan kalau untuk dari si reflektor ini memang dia sifatnya lebih ke menyebar, tidak fokus, dan juga untuk dari reflektornya sendiri dia biasa memantulkan cahayanya, dia posisi menyebar kiri kanan, atas dan bawah. Jadi total dari keseluruhan memang belum bisa fokus. Jadi oleh sebab itu dengan kita upgrade proyektor yang berbasis laser, nanti sinarnya akan jauh lebih fokus. Terangnya itu dari tengah sampai ke bawah tergantung settingan kita, dan juga untuk hasil titik sinarnya dari yang si lasernya itu dia bisa tembus sampai 880 meter untuk dari si beamnya, karena dia basisnya udah laser. Jadi kalau di saat kita lagi pengen keluar tol atau apa di pelang jalan itu kita beam itu, dia benar-benar terlihat jauh lebih jelas dibanding kita menggunakan reflektor. Nah, ini posisi lampu yang sebelum dinyalakan, dan sekarang kita pengen menyalakan lampu yang di original dari si lampu ini. Kita coba. Nah, posisinya dia hanya terlihat memutih aja dan juga dia tidak fokus. Nah, total dari keseluruhan nanti setelah kita pasang akan kita bandingkan posisi dari si lampu original, kemudian setelah di upgrade dia seperti apa. Kita lihat ya proses pemasangan dan hasil jadinya. Buat teman-teman yang penasaran sama hasil sinarnya, nah ini udah kita instalasi proyektor 100 watt yang kita upgrade berbasis LED. Yang dimana kalau untuk proyektor LED buat teman-teman pasti tahu, karena kalau untuk kelebihan LED itu biasanya jauh lebih awet, jauh lebih stabil untuk hasil sinarnya. Beda dengan HID yang biasa terkadang suka mengalami kerusakan pada balas ataupun pada bolamnya sendiri. Nah, tapi kalau untuk di LED ini biasanya karena udah terinstal dari pabrikan, udah jadi satu full, biasanya untuk dari sinarnya itu stabil, karena banyak sekali pemasangan LED yang sudah 3 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu warnanya masih stabil dan juga masih bagus. Dan juga ini adalah berbasis 100 watt, jadi untuk sinarnya itu bisa dikatakan sangat terang. Jadi ada perbedaan nih sebelum pemasangan dan sesudah pemasangan. Nanti teman-teman akan melihat untuk hasil sinarnya dan juga untuk instalasinya. Instalasinya buat teman-teman ini harus diinstalasi dengan lebih hati-hati karena wattnya besar. Kita menggunakan kabel set khusus yang dimana juga instalasinya kita gunakan dengan tenaga profesional sehingga hasilnya bisa bagus dan bisa maksimal. Nah, kita lihat ya untuk hasil sinarnya seperti apa. Nah, ini adalah hasil yang sudah terinstal ada di dalam, dan juga ada beberapa varian di dalam lampu ini. Yang pertama-tama, biasanya kalau untuk kita memasang proyektor, biasanya kita juga memerlukan lampu senja. Nah, untuk lampu senja ini kita pakai berwarna putih dan kita lihat untuk hasilnya. Nah, di sini untuk si lampu senjanya udah kita adopsi di dalam proyektor supaya tampilannya simpel. Jadi begitu ada lampu senja, dia ini mengeluarkan cahaya, tapi cahayanya tidak keluar. Dia hanya
lampu senja aja, atau yang banyak orang bilang demon. Nah, untuk demonnya sendiri, sang pemilik pengen warnanya natural aja, selayaknya seperti mobil-mobil standar, jadi dipakai biasa berwarna putih. Dan juga untuk hasil dari si sinarnya. Nah, ini adalah hasil sinar low beam, yang dimana kalau hasil sinar low beam sendiri biasanya cahayanya memang dia mempunyai cut off. Biasanya kalau untuk di produk HVT ini cut off-nya itu berbasis bentuknya Z seperti layaknya pabrikan. Tapi kalau untuk cahaya dan terangnya ini juga sudah bisa dikatakan sangat maksimal. Dan untuk high beam, nah ini kalau untuk high beam dia cahayanya lebih terang dan juga lebih terbuka. Dan untuk dari si produk ini adalah 100 watt berbasis laser. Jadi kalau untuk si produk laser ini yang berbasis LED, untuk dari si sinar cahaya untuk high beamnya itu cukup bagus karena dia bisa menempuh jarak kurang lebih berkisar 880 meter di saat kita mengedim papan pelang jalan tol. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaan sebelum dan sesudah kalau produk ini setelah diinstalasi. Yang paling penting di saat kita memasang sebuah proyektor ini, biasanya yang paling penting jangan sampai kita menyilaukan dari si pengemudi lain. Itu hal yang paling penting. Oleh sebab itu biasanya kalau proyektor-proyektor yang dipasang biasanya mempunyai cut off, yang dimana untuk cut off-nya itu ada yang lurus, ada yang berbasis bentuknya seperti Z seperti ini. Nah, itu hanya selera aja. Kalau misalkan teman-teman pengen pakai yang cut off-nya lurus, itu ada di produk-produk lain, ataupun pengen memakai cut off yang seperti pabrikan. Kalau untuk yang ini seperti pabrikan. Nah, tapi kelebihan cut off itu adalah di posisi titik fokus kita yang ada di tengah ini, posisi di saat kita ke atas itu biasanya itu tidak silau, karena inilah yang terpenting dari di saat kita melakukan upgrade pemasangan lampu. Nah, biasanya kalau udah ada cut off seperti ini, posisinya kalau kita lagi jalan beriringan biasanya tidak menyilaukan pengemudi lain yang ada di depan kita. Dan juga untuk cahayanya bisa terang sekali posisi dari yang dari titik fokus tengah sampai ke bawah. Jadi waktu sinar ini lepas ke jalan, posisinya itu tergantung settingan kita. Di saat settingannya udah pas, cahaya yang terang itu hanya di cut off sampai ke bawah. Jadi sinarnya itu bisa merata dari kiri ke kanan, posisinya bisa maksimal, tapi juga tidak menyilaukan. Oke, untuk high beam. Nah, posisi high beam seperti ini adalah posisi yang bisa dikatakan lampunya sudah terlepas semua, sehingga cahayanya bisa lebih lebar ke atas dan juga posisinya bisa lebih jauh. Nah, untuk di titik fokus yang tengah ini adalah titik dari si lasernya, jaraknya bisa berkisar 880 meter sampai kurang lebih mengenai pelang jalan tol. Jadi kalau misalkan kita lagi ada di jalan tol yang posisi lurus, biasanya kalau ada tulisan exit 1 kilo, nah posisinya sebelum kita exit itu biasanya kalau kita dim itu cahaya lampunya bisa terlihat jelas di papan pelang. Jadi kalau misalkan lagi hujan atau kabut, biasanya kalau kita pengen mencari jalan posisi keluar ataupun rambu-rambu lain, di saat kita ngedim ini posisi jalannya terlihat. Jadi ini adalah lampu yang sempurna dan juga bisa dikatakan sangat perfect kalau kita ingin melakukan upgrade untuk dari si mobil, yang dimana cahayanya pengen tetap mempunyai cut off yang bagus, tapi di saat dim posisi seperti ini, nah ini juga bisa terlihat sempurna. Jadi teman-teman kalau pengen upgrade untuk kendaraan Anda, usahakan konsultasikan dulu dengan installernya atau dengan bengkel kenalan saudara, supaya mempunyai hasil yang bagus dan juga maksimal. Gua Tommy, sampai ketemu di video berikut.